Apa kau siap untuk hidup 1000 tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup 1000 tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kilogram berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh, yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untukmu Arnie itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook, ditambah 20 juta kotak arsip, tumpukan penuh dokumen. Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar, tapi pada akhirnya dalam 300 tahun ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Tahukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri. Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan pada... Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Oh, Arnold, kau kembali tepat waktu. Matahari sudah sekarat dan berubah menjadi supernova. Kau mendapat tempat duduk terbaik untuk melihat kematian tata surya kita. Ucapkan selamat tinggal pada planet bumi. Aku rasa burrito itu memang sebuah kesalahan. Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050.
Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah. Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu, Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang.
Kau punya pelontar api, gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Kau baru saja melakukan perjalanan waktu ke 3 miliar tahun yang lalu. Hanya ada uniselular organisme hidup selama era ini. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Jadi Arnold, apa kau bahagia sekarang? Setelah dipikir-pikir, jujur saja. Aku mengkhawatirkan umat manusia jika kau tiba-tiba harus jadi bapak pendiri. Bagaimana bisa jadi perubahan? Bumi, 2020. Kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau kemana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti tidak ada pemanas, tidak ada lemari es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun, dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali. Dia sudah kemasi barang-barangnya, memberi makan ikan, dan siap untuk melakukan perjalanan yang sangat rahasia. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold. Ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau, dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap.
Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci, perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Wow, siapa ini? Aku rasa orang ini tidak tahu apa itu kesepian. Sepertinya kita menemukan orang yang kalian cari. Aku tidak sabar untuk cari tahu bagaimana kalian akan membuat dia abadi. Mencangkok DNA Voorhees kepada pria tampan itu adalah ide yang bagus. Dari sudut pandang biologi, kau bisa membuat seseorang abadi. Untuk mencapai ini, kau hanya perlu menghilangkan kecenderungan penuaan dan menderita sakit dari DNA. Tapi hari ini, Snot dan Gob mencoba mencari tahu bagaimana cara membunuh sesuatu yang abadi. Percobaan pertama adalah teleportasi. Untuk memindahkan objek dari titik A ke titik B, kau harus memindahkan seluruh atom dan hubungan syaraf tepat sama seperti aslinya. Setelah itu, objek aslinya harus dihancurkan dan tersisa hanya salinan sempurnanya. Karena itu, secara teori, teleportasi membunuh objek fana dan abadi. Aku mengharapkan hasil yang sedikit berbeda, tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Di sini kita punya cairan alkali yang bisa melarutkan makhluk hidup manapun. Sayang sekali para alien tidak menonton Breaking Bad, karena jika menonton, mereka pasti tahu alkali bisa melarutkan bak mandi lebih cepat dibanding tubuh manusia. Aku rasa percobaan berikutnya pasti akan membunuhmu, pria tampan, dimulai dengan menghancurkan otakmu. Tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menahan hal seperti ini lebih dari sehari. Kau masih hidup? Baiklah.
Beruntung sekali, Snot dan Gob baru saja mencuri penggiling daging besar ini kemarin. Kita tunggu apa lagi? Penggiling dagingnya tidak akan menyala sendiri. Sepertinya dia kehilangan ingatan. Lebih tepatnya, semua hubungan syarafnya telah hancur dan pikirannya jadi semurni kain putih. Pada satu sisi, kita sudah membunuhnya. Lalu, kita harus bagaimana sekarang? Entahlah, tapi ini pasti akan menarik. Tunggu dulu, kenapa kalian ingin membunuh makhluk abadi? Kalian ingin menyingkirkanku dan mengambil alih acaraku, kan? Sial, dia tahu niat kita, waktunya untuk kabur. Tidak masalah, kita akan buat acara sendiri. Lalu kita akan jadi hebat. Pergi! Aku suka membangunkannya saat dia tidur begitu nyenyak. Bangun kau pemalas, aku punya sesuatu untukmu Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan? Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Dadah, Arnold. Sangat mustahil kau akan beruntung, Arnie. Baiklah kalau begitu. 3, 2, 1. Buka matamu atau kau akan melewatkan semuanya. Kau hanya mempunyai 1 nanodetik. Kau berada di Afrika, di ketinggian 613 meter di atas permukaan laut. Di kubah gunung berapi Ertael yang mendidih. Mengesankan, iya kan? Suhu udara di permukaan danau api mencapai 2200 derajat Fahrenheit. Cukup panas untuk melelehkan besi tuang. Hei, tenanglah Arnold. Dalam 1 nanodetik tidak ada yang akan terjadi, termasuk denganmu. Maksudku, jika kau benar-benar kurang beruntung dan ada di sana lebih lama, paru-parumu akan terbakar saat napas pertama, kulitmu akan terkelupas.
Dan satu-satunya tindakan yang masuk akal adalah terjun ke lahar sepenuhnya. Sehingga kau pingsan karena kejutan rasa sakit dan dalam 90 detik bangun di tempat yang lebih baik. Prospeknya tidak terlalu bagus ya. Jadi tetaplah di situ kawan dan... Arnold, tariklah jarimu dari lahar. Oh, bagus. Bagaimana sekarang Arnie? Kau mau diteleportasi ke puncak agar bisa menikmati pemandangan? Kau juga mendengar suara itu? Arnie, cepat pergi dari sana. Kecepatan aliran api ini adalah 1 mil per jam. Hei, yang benar saja. Dan kau ingin pergi ke Hawaii untuk berlibur? Jika terjadi letusan di sana, kau tidak akan bisa berlari lebih cepat dari aliran lava meski menaiki hoverboard. Ya, akhirnya kau menjadi sesuatu yang berguna juga, Arnold. Apa kau sudah pulih setelah dari gunung berapi? Bagaimana kalau mulai perjalanan waktu? Tidak terlalu jauh, coba saja ke sekitar 66 juta tahun yang lalu. Baiklah, kau sudah sampai. Kau ingat aturan bagi penjelajah waktu? Jangan mengganggu kehidupan penduduk setempat. Seperti yang ini contohnya. Jika tidak, kau berisiko mengubah arah evolusi seluruh umat manusia. Arnold, itu bukan beruang. Bangun secepatnya dan pergi dari sini. T-Rex dapat meningkatkan kecepatan hingga 12 mil per jam. Mengingat bentuk tubuhmu saat ini saat bagimu untuk mulai berdoa. Bagaimanapun juga, kekuatan gigitan kadal ini hampir 2 kali lipat dari Megalodon. Dan dengan kekuatan ototnya, ia dapat dengan mudah juggling kuda Nil. Arnold, aku peringatkan kau, berhati-hatilah. Jangan lari lurus ke depan, cobalah untuk zigzag. Berat badan 7 ton dan panjang tubuh 13 meter. Tentunya membuat T-Rex benar-benar hewan yang kaku. Diperlukan 4 detik untuk memutar tubuhnya 90 derajat, jadi ada keunggulan buatmu. Dan jika dinosaurus tersandung, ia bisa menciderai dirinya dengan serius. Belum lagi bangun bukanlah tugas yang mudah untuknya. Arnie, bagaimana kalau kau mencoba memenangkan hidupmu dari pria pegulat ini? Kau siap? Mulai. Tungkai depan Tyrannosaurus tidak terlihat sebanding dengan keseluruhan tubuhnya. Tetap memiliki panjang hingga 3 kaki. Dan otot bisep bisa mengangkat berat 420 pound. Yang hampir 3 kali lipat berat seluruh tubuhmu. Namun ada satu titik kelemahannya. T-Rex tidak bisa memutar atau melenturkan lengannya. Jadi dengan teknik yang tepat, kau punya peluang untuk menang. Ayo Arnie, tunjukkanlah padanya siapa raja dinosaurus di sini. Maaf, tapi sepertinya liburanmu saat ini harus ditunda. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor.
Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu.